Shalom, Assalamualaikum, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam Indonesia cerdas. Kembali berjumpa dengan saya di sini dan ada berita terbaru yang ingin saya bagikan kepada kita semua, di mana ketika Ustadz Alfian Tanjung mendengarkan kabar bahwa Zakir Naik datang ke Indonesia, orang ini bersuka cita sekali. Beda ketika Sri Paus Fransiskus datang ke Indonesia, orang ini malah meminta agar Paus Fransiskus dideportasi. Bagaimana selengkapnya? Mari kita ikuti video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bung kameramen, Bung Alfian mau tanya, ini kok suaranya memberikan getar vibrasi sebagai orang yang punya semangat perjuangan. Apa rahasianya, Bung kameramen? Kayak harus nanya ke gurunya, Bung Alfian. Lanjut, ya. Bung kameramen. Nah, Bung Alfian, ini di 2024 sepertinya ada dari kawan-kawan kita dari Terang Jakarta namanya. Cuman saya belum tahu nih dia menamakan apa untuk event ini, karena insya Allah dalam tahun ini, di tahun ini mereka akan mendatangkan Dr. Zakir Naik lagi, Bung Alfian, ke Indonesia. Nanti saya cari dulu fotonya. Kita sempat berjumpa Bung Alfian dengan Zakir Naik ketika Bung Alfian ada acara di MUI Pusat. Nah, Bung Alfian, apa respon awal Bung Alfian atas insya Allah nih ada agenda kedatangan beliau ke Indonesia, Bung Alfian, di 2024 ini? Silakan. Ya, harus datang. Respon awalnya. Kalau sampai nggak bisa datang, ya berarti yang menghalang-halanginya diduga dia orang Zionis, orang komunis, atau orang yang memang musuh Indonesia. Zakir Naik adalah putra terbaik umat Islam di dunia internasional. Dia adalah murid daripada Syekh Ahmad Deedat. Ahmad Deedat, salah. Jadi intinya dia juga sudah punya putra yang bernama Faik Naik yang juga kemampuannya lebih, bahkan mungkin sama atau secara akademis bisa lebih dari bapaknya. Ya, kalau bapaknya kan punya pengalaman, punya jam terbang. Jadi respon awal Zakir Naik 2024, secara tulus saya katakan, siapapun saudara-saudara yang berhaluan Pancasila, yang berhaluan Undang-Undang Dasar 45, bukan PKI, bukan Antek Zionis, dan bukan Shido Syiah, dan bukan yang lain, Anda tidak akan mungkin menolak. Yang menolak kehadiran Zakir Naik patut diduga dia adalah musuh negara Kesatuan Republik Indonesia. Iya, Bu Alfian, memang Zakir Naik ini memberikan cara yang berbeda dalam berdakwah, karena kita dituntut lebih detail memahami pedoman hidup kita masing-masing. Makanya kan ketika ada yang bilang Zakir Naik menghina agama lain, menurut saya dia salah, karena Zakir Naik ketika menjelaskan ke orang Hindu, dia gunakan kitabnya Hindu. Ketika orang Buddha, dia gunakan kitab Buddha. Nah, ini yang mungkin bisa dibilang belum ada mungkin di Indonesia yang selevel Zakir Naik dalam perbandingan agama, Bung Alfian. Karena perlu makan siang bareng. Ya, Bung Alfian, kan kalau kita lihat Zakir Naik ini bisa dibilang dibenci lah ya oleh pemerintah India, karena ternyata pertumbuhan di antara masjid umat Islam di India itu sangat pesat, Bung Alfian. Sekolah-sekolah Islam juga. Sebetulnya apa, Bung Alfian, yang ditakuti oleh musuh-musuh Islam dengan munculnya seorang Zakir Naik? Karena kan bisa dibilang beliau nggak ngapa-ngapain, Bung Alfian. Maksudnya nggak nembakin, nggak mukulin, nggak anarkis, kira-kira gitu. Apa, Bung Alfian? Yang pertama, fitrah insaniyah yang dia bawa sebagai ajaran al-Islam yang tidak bisa dikalahkan oleh siapapun. Kita tahu sudah ratusan bahkan ribuan masjid-masjid besar di Eropa yang sudah dibeli oleh kalangan Muslim, itu satu. Yeah. Yang kedua adalah rasionalitas. Jadi ketika kita punya kesempatan untuk berkurban, menyembelih sapi dan sejenisnya, maka di India itu malah disembah-sembah sebagai dewa tertentu. Makanya itu sering menimbulkan keributan, ya, karena nggak rasional amat. Orang makanan udah dihalalin sama yang maha kuasa, justru sana dijadiin Tuhan, bahkan tai-nya pun dijadikan sesuatu. Itu semua orang tahu, Bung Kameramen, bukan saya ngomong jorok gitu ya. Ya, artinya diterimanya beliau, karena saya tahu di seluruh negara yang didatangi di saat itu atau sepulang beliau itu akan berbondong-bondong orang masuk Islam dari level
yang paling bawah sampai profesor doktor yang punya kemampuan akademis takluk dengan beliau. Artinya Zakir Naik adalah orang yang tidak bisa dibilang kaleng-kaleng. Pertama, dia punya penguasaan kebahasaan dari kitab-kitab suci dari semua agama. Iya. Kedua, dia mempunyai pemahaman yang tadi Bung Kameramen bilang, pemahaman yang detail dari nama suratnya, nama pasalnya, nama ayatnya, isinya, dan membandingkan satu ayat dengan ayat yang lain. Kan ngeri sedap. Yang berikutnya, beliau ini mempunyai kemampuan untuk menerangkan bahwa only one choice, hanya Islam dan Quran. Yang berikutnya, dia adalah orang yang memang berjalan sesuai dengan fungsi-fungsi pendakwah amar ma'ruf nahi mungkar. Itu respon awal Bung Kameramen, boleh dilanjut? Nah, oke, kita sudah melihat apa yang tadi disampaikan oleh Ustadz Alfian Tanjung ini, teman-teman, ya, terkait kedatangan Zakir Naik ke Indonesia. Sebenarnya ini sudah lama saya dengar, ya, tetapi saya mendengar bahwa banyak yang menolak kedatangan Zakir Naik ke Indonesia. Bukan saja hanya dari pihak non-muslim, tapi dari pihak muslim juga ada juga yang tidak mengharapkan atau malah tidak merindukan, ya, kedatangan dari seorang Zakir Naik. Karena beberapa hal nantinya juga saya akan coba bacakan kepada kita pada kesempatan ini. Tapi bagi seorang Ustadz Alfian Tanjung yang beberapa waktu yang lalu menyampaikan sesuatu yang kontra tentang kedatangan Paus ke Indonesia, kita melihat bahwa orang ini begitu benci, ya, begitu dia tidak senang dengan kedatangan Paus Fransiskus ke Indonesia, apalagi ketika tayangan daripada ibadah misa yang diadakan di Gelora Bung Karno itu sampai ke seluruh Indonesia, bisa ditonton oleh siapapun juga, karena menurut dia bahwa sebenarnya acara tersebut boleh aja diadakan, ya kan, tapi jangan sampai disiarkan di televisi, ya, sehingga dia mengklaim bahwa yang salah dalam hal ini adalah seorang Paus Fransiskus. Dia mengatakan kalau boleh ya udah dideportasi aja tuh Paus Fransiskus. Wow, enak aja. Ini tamu kenegaraan loh. Nah, gimana? Anda siapa sampai juga harus mengatakan yang seperti begitu? Nah, sedangkan ketika Zakir Naik dikabarkan mau datang ke Indonesia, teman-temannya, oh ini orang begitu sukacita sekali. Tapi pada kesempatan ini saya mau bagikan kepada kita, banyak negara yang menolak Zakir Naik karena beberapa hal, dan negara ini bukan negara yang mayoritas Kristen, tapi juga negara yang memang, ya, penduduknya juga adalah banyak Muslim di sana, ya. Oke, teman-teman, dan saya akan bacakan kepada kita sebuah berita yang saya lansir dari situs Sindo Media, ya. 5 negara yang melarang Zakir Naik ceramahnya. Maksud saya 5 negara yang melarang Zakir Naik ceramah di negaranya, ya. Saya akan bacakannya. Zakir Naik merupakan seorang pendakwah yang lahir pada 18 Oktober 1965 di Mumbai, India. Sebelumnya beliau merupakan seorang tenaga medis yang bekerja sebagai dokter. Beliau juga menerima gelar MBBS dari Universitas Mumbai. Namun pada tahun 1991 ia berhenti menjadi dokter dan berfokus dalam dakwah Islam, terlebih dalam fokus ilmu perbandingan agama. Oke. Lalu berikutnya, dalam beberapa kesempatan, kalimat dan dakwahan yang disampaikan menimbulkan kontroversi hebat, ya, hingga menjadi buronan otoritas India. Zakir Naik akhirnya kabur dari India dan menetap di Malaysia pada tahun 2016. Namun pada tahun 2019, Zakir dilarang untuk berbicara di depan publik karena menyebabkan perpecahan di Malaysia. Oke, ya. Lalu berikutnya, selain dilarang berbicara di depan umum di Malaysia, ini dia 5 negara yang melarang Zakir Naik ceramah di negara mereka. Yang pertama sekali yaitu India. Negara kelahiran Zakir Naik ini melarangnya untuk berceramah karena dianggap mengganggu kenyamanan, ketertiban umum, serta ucapannya dinilai sangat bertentangan. Islamic Research Foundation, IRF, organisasi
organisasi buatan Zakir Naik juga dibekukan oleh pemerintah setempat selama 5 tahun, dilarang beroperasi ya. Lalu berikutnya yaitu Malaysia ya. Tempat persembunyian Zakir Naik pada tahun 2016 ini melarangnya untuk berceramah karena kontroversinya yang mengatakan etnis Cina yang berada di Malaysia untuk pergi dan pulang ke negara asal mereka. Wow. Lalu yang ketiga yaitu Inggris. Sejak 2010 bahkan Inggris sudah melarang Zakir Naik untuk berdakwah karena beberapa ucapannya selama berdakwah yang dianggap tidak sesuai membuat Inggris memblacklist Zakir Naik. Lalu berikutnya yaitu Kanada. Alasan negara Kanada melarang Zakir Naik ceramah dan berdakwah di negaranya adalah karena kurang pantas dan menimbulkan kegaduhan. Dukungan Zakir Naik terhadap Osama bin Laden, ya tokoh teror ya. Inilah yang membuat Kanada enggan untuk menerima Zakir Naik di negaranya. Oke, lalu yang terakhir yaitu Bangladesh. Negara tetangga India ini juga melarang Zakir Naik ceramah di negaranya. Zakir dikecam tak lain dan tak bukan karena isi ceramahnya. Selain itu juga oleh pemerintah setempat, Peace TV, ya, channel televisi milik Zakir Naik dilarang untuk siaran karena dianggap membuat remaja Bangladesh menjadi radikal. Nah, gimana teman-teman? Bagi saya, kalau misalnya Zakir Naik datang dengan maksud untuk menyampaikan ceramah yang baik di Indonesia, ya silakan saja datang, ya kan. Bagi kita itu tidak menjadi sebuah masalah, ya. Mau disiarkan seharian pun begitu di televisi, bagi kita orang yang non-Muslim silakan saja, nggak masalah. Bukan masalah karena mayoritas ya teman-teman ya, tapi artinya untuk menyambut sang Zakir Naik karena sebagai seorang tokoh agama Islam ya. Jadi apa namanya, siaran televisinya, setiap acara-acara yang diadakan oleh Zakir Naik harus disiarkan mungkin sampai penuh hari. Bagi kita non Muslim nggak apa-apa, silakan saja ya. Itu nggak akan mempengaruhi iman kita. Tetapi melihat dari apa yang kita bacakan di berita ini, membuat kita sangat mengerti bahwa rupanya Zakir Naik ini ya, dia tidak diperbolehkan, dia dilarang untuk berceramah. Kenapa? Karena ceramah-ceramahnya itu membuat gaduh, membuat akhirnya ada timbul masalah. Bahkan di bagian yang kedua ya, di Malaysia dikatakan dia juga mencoba menyampaikan sesuatu yang kontroversi, di mana mengatakan agar etnis Cina pulang ke asal mereka. Padahal dia sendiri juga adalah orang yang datang juga di Malaysia itu. Jadi sama-sama pendatang, tetapi dia nggak nyadar, teman-teman. Nah, kira-kira bagaimana nih? Kalau Alfian Tanjung malah begitu senangnya ketika ada kabar Zakir Naik datang ke Indonesia, kira-kira bagaimana pendapat dari teman-teman semua? Ya, berikan komentarnya di kolom komentar video ini, dan kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Shalom. Assalamualaikum, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam Indonesia cerdas.